Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa dipertemukan meskipun dipertemukannya dalam tatap maya. Terima kasih ya kepada kalian yang sudah masuk ke Zoom hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Kita langsung saja ya. Share screen-nya muncul nggak? Muncul. Bu. Teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Satu di antara bangsa yang berinteraksi dengan penduduk kepulauan di Indonesia ini adalah bangsa India. Proses masuknya pengaruh budaya India ini pada umumnya sering disebut dengan penghinduan atau Hinduisme oleh para penelitinya. Namun istilah tersebut harus digunakan secara hati-hati karena di Indonesia ini tidak hanya berkembang kebudayaan Hindu saja, tetapi ada kebudayaan lain, yaitu kebudayaan Buddha yang berkembang di Indonesia. Nah, interaksi ini terjalin sejalan dengan meluasnya hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Cina. Hubungan itu yang mendorong para pedagang-pedagang India dan Cina untuk datang ke Kepulauan Indonesia. Nah, menurut Vandler, barang-barang yang diperdagangkan dalam pasar internasional pada saat itu membawa yaitu seperti logam mulia, perhiasan, barang-barang pecah belah. Nah, barang-barang tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, interaksi dengan kedua bangsa itu membawa pengaruh pada bentuk tata negara. Di beberapa daerah kepulauan Indonesia juga membawa pengaruh dalam susunan kemasyarakatan dan sistem kepercayaan. Sejak saat itu, pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha ini berkembang di Indonesia. Nah, secara garis besar, peneliti ini membagi proses masuknya Hindu-Buddha ini menjadi dua pendapat. Yang pertama ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini berlaku pasif dalam proses masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, pendukung dari pendapat pertama itu ada teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisya, dan teori Sudra. Nah, untuk pendapat yang kedua ini muncul lebih akhir dan memberikan peran aktif kepada bangsa Indonesia. Yang termasuk dalam pendapat yang kedua itu adalah teori arus balik. Kita bahas satu persatu ya. Ada yang bisa menjelaskan tentang teori Brahmana enggak? Tidak tahu. Coba ada yang bisa nggak menjelaskan tentang teori Brahmana? Ada yang bisa menjelaskan? Boleh, Reva. Teori Brahmana diungkap oleh J.C. Vandler. Dia menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana adalah golongan agama. Mereka sengaja diundang oleh penguasa waktu itu.
Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Boleh, Batur. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya Hindu Buddha ke Indonesia dipelopori atau dibawa oleh para kaum Brahmana yang berasal dari India. Brahmana sendiri adalah pemuka agama dalam sistem kasta, memiliki kedudukan paling tinggi dari golongannya. Sekian. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Boleh, Angga. Jadi, agama Hindu yang dibawa oleh kaum Brahmana itu berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke ya, terima kasih kepada Repa, Patul, dan Angga yang sudah menjelaskan sedikit tentang teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dikemukakan oleh Jacob Cornelis Bandler. Teori ini mengemukakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau kalangan pemuka agama dari India. Nah, teori ini dilandaskan pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau, di mana mayoritas prasasti yang ada di Indonesia ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di India sendiri, bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini tidak sembarang orang bisa menguasai bahasa dan aksara tersebut. Hanya dari golongan Brahmana saja yang dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa tersebut. Nah, teori ini juga dikuatkan oleh kebiasaan ajaran Hindu yang menempatkan bahwa Brahmana sebagai satu-satunya otoritas dalam ajaran Hindu. Nah, maka hanya kalangan Brahmana saja yang memahami ajaran Hindu yang benar dan utuh itu seperti apa. Konsekuensi dari hal tersebut, hanya golongan Brahmana saja yang berhak menyebarkan ajaran Hindu tersebut. Nah, menurut teori ini juga, para Brahmana ini diundang ke Nusantara oleh para kepala suku untuk menyebarkan ajaran beserta keluhuran nilainya pada masyarakat Indonesia yang masih memiliki sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Nah, untuk yang kedua ada teori kesatria. Ada yang bisa menjelaskan teori kesatria? Silahkan, ada yang boleh, Dinda. Teori kesatria mengatakan bahwa proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan, boleh menambahkan. Ada yang mau menambahkan lagi selain Dinda? Tidak ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan, Bu. Boleh. Teori kesatria. Dalam teori ini, pemegang peran aktif dalam masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia merupakan para kesatria. Salah satu kumpulan cerita yang berasal dari Jawa periode klasik berceritaan tentang seseorang kesatria yang berasal dari seberang laut
seberang lautan datang ke Pulau Jawa untuk mendirikan suatu kerajaan atau merebut kedudukan tinggi di suatu kerajaan yang telah berdiri dengan menikahi seorang putri raja tersebut. Teori kesatria menurut Drake melalui analisis terhadap Panji Jawa, Beng beranggapan bahwa kesatria-kesatria yang berasal dari India itu memiliki saham yang besar yang diperoleh baik dengan merebut kekuasaan maupun dengan cara yang lebih halus dalam terbentuknya dinasti-dinasti yang ada di Pulau Jawa. Sekian. Baik, terima kasih Dina sama Fatur yang sudah menambahkan. Nah, teori kesatria ini dikemukakan oleh Burt Mukherjee dan Z.L. Munch. Dalam teori ini disebutkan bahwa golongan bangsawan atau kesatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah penyebaran agama Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara ini tidak bisa lepas dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Penguasa-penguasa dari golongan kesatria di kerajaan ini yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan ke Indonesia, kemudian mendirikan koloni maupun kerajaan baru yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, wilayah Indonesia ini menjadi pilihan karena mereka mengikuti jalur perdagangan antara India dan Indonesia pada masa itu. Nah, dalam perkembangannya, mereka juga kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut pada masyarakat lokal yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga ada teori Waisya. Silakan ada yang mau menjelaskan tentang teori Waisya? Saya, Bu. Boleh, Angga. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Crom, di mana teori ini menjelaskan bahwa masuknya dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India berkasta Waisya atau golongan pedagang. Para pedagang merupakan kelompok masyarakat asal India yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Terima kasih, Bu. Sama-sama ada lagi. Tapi Bu, Mangga, sok. salah satu teori tentang kedatangan atau masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori Waisya. Dalam teori Waisya dijelaskan bahwa dalam ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Indonesia merupakan daerah yang strategis dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Ada lagi. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, terima kasih ya ke Angga sama Gali sudah menjelaskan teori Waisya. Nah, teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Crom. Nah, teori ini menjelaskan bahwa masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India berkasta Waisya atau golongan pedagang. Nah, para pedagang ini merupakan kelompok masyarakat asal India yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Nah, menurut teori ini juga, para pedagang India ini mengenalkan ajaran Hindu dan Buddha beserta nilai-nilai budayanya kepada masyarakat lokal. Nah, mereka menetap di Indonesia ini dan kemudian memegang peran penting dalam penyebaran pengaruh budaya Hindu-Buddha melalui hubungan mereka dengan para penguasa-penguasa yang ada di Indonesia. Crom juga mengisyaratkan bahwa kemungkinan adanya perkawinan antara para pedagang India dengan wanita Indonesia. Nah, perkawinan ini juga merupakan salah satu
saluran penyebaran pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang sangat penting. Nah, kegiatan itu dilakukan saat berlabuh ke Nusantara untuk berdagang. Nah, lantaran saat itu pelayaran sangat bergantung pada musim angin, sehingga dalam beberapa waktu mereka akan menetap di Kepulauan Indonesia sampai angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India. Kemudian ada teori Sudra. Ada yang bisa menjelaskan tentang teori Sudra? Silakan, kalau ada yang bisa menjelaskan teori Sudra, boleh. Saya, Bu. Boleh. Teori ini percaya bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sunda. Ada lagi? Aku, Bu. Boleh. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan atau menjelaskan? Silakan, ada lagi? Yang belum atau sok yang belum menambahkan atau menjelaskan? Yang belum pernah? Imam. Imam, Bu. Boleh, sok. Imam, mana Imam? Sok pilih ditunjuk ya ku ibu ya. Sok saha nu bade. Biar ada nilai plus atau nanti di penilaian. Sok siapa lagi? Jangan keseringan Patur, Angga, dan yang lain. Sok atau yang belum? Imam mulai sini, Imam. Ya, sok Imam, mana Imam? Ajril Iya, atau Ajril? Ajril. Ajril, ada nggak Ajril? Tidak ada Bu. lagi. Sok, siapa? Sok Ajril. Ajril, Bu. Ya. Teori ini percaya bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang India berkasta Sudra. Terus ada lagi? Oh iya, Bu, ini maaf, Bu, pakai baju hitam. Enggak, ini PSIS-nya baru dicuci, Bu. Ya, iya nggak apa-apa. Abi nuju di Lumina Ajril, Bu. Saya bajunya. Pantesan acu Ya, Bos, sabi ya, Bos. hidung-hidung. Mohon Upin dan Ipin, Bu. Oh iya, Upin dan Ipin 10 MIPA 4 ya. Mohon, Ibu. Sok atuh Imam, bade mau ngajelaskeun Imam. teori Sudra. Oh, nungkewe atunya teori arus balik. Mohon, Bu. Soknya ayeuna. Nah, teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Faber. Menurut teori ini, di India banyak terjadinya perang. Dengan demikian, maka banyak pula tawanan perang. Nah, Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan-tawanan perang ini yang menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia ini untuk memperbaiki taraf hidupnya. Nah, alasan mengapa golongan Sudra yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah mereka ingin merubah nasibnya.
Nah, mereka menginginkan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Oleh sebab itu, golongan Sudra lebih memilih meninggalkan India dan pergi ke daerah lain untuk memperbaiki nasib kehidupannya. Nah, jika di India mereka dijadikan sebagai budak, nah setelah sesampainya di Indonesia, mereka mendapatkan kedudukan yang lebih baik dan lebih dihargai oleh masyarakat karena di Indonesia itu tidak ada sistem kasta yang mengikat mereka. Nah, mereka juga menetap dan seperti yang tadi disebutkan oleh Repa, terjadinya asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun masyarakat Indonesia ini pada awalnya kan hanya memeluk animisme dan dinamisme. Dengan pengaruhnya tersebut, mereka berganti dengan memeluk ajaran Hindu dan Buddha. Sekarang teori arus balik. Imam, boleh menjelaskan teori arus balik? Imam, mana Imam? Ada yang menjelaskan tentang teori arus balik? Boleh Pia. Pia dulu ya, nanti baru Sri. Imam, Bu. Abi, Bu. Soal Imam heula, Imam heula. Teori arus balik mengatakan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Mereka adalah orang yang pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Imam. Silakan Pia. Dalam teori arus balik ini menyatakan banyak orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu. Oke, terima kasih Pia. Silakan Sri. Teori arus balik lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Artinya orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya yang pergi ke India. Di sana mereka belajar hal ihwal agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Terima kasih Sri. Silakan Gali. Teori arus balik merupakan salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori arus balik ditemukan oleh F.D.K. Bosch sebagai bentuk penentangan dari teori kolonisasi yang dianggap kurang tepat. Menurut Bosch, masyarakat Indonesia berperan aktif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha ini. Terima kasih Gali. Silakan Angga. Pengenalan pengaruh Hindu-Buddha ini merupakan inisiatif oleh orang-orang India atau para pendeta, tetapi yang menyebarkannya adalah orang Indonesia yang diutus oleh Raja di Nusantara untuk mempelajari agama dan budaya para pendeta India di negara asalnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih yang sudah menjelaskan teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch yang menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ini terjadi karena peran aktif dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Itu ya menurut Angga tadi, pengenalan pengaruh Hindu-Buddha ini merupakan inisiatif dari orang-orang India atau para pendeta
Tapi yang menyebarkannya adalah orang-orang Indonesia yang diutus oleh raja di Nusantara untuk mempelajari agama dan budaya. Setelah utusan tersebut, para orang-orang Indonesia ini kan telah menguasai ajaran mereka. Nah, mereka akan kembali ke Indonesia dan menyampaikannya kepada raja. Nah, ada satu pertanyaan nih buat kalian. Menurut kalian, teori atau pendapat mana yang paling kuat terkait dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha? Jelaskan alasannya itu seperti apa? Siapa yang mau menjawab pertanyaan tersebut? Jelas nggak pertanyaannya? Kurang jelas, Bu. Nah, menurut pendapat kalian, Kurang jelas, Bu. Nah, menurut pendapat kalian, teori mana yang paling kuat terkait dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia? Menurut kalian, teori mana yang paling tepat? Berikan alasannya kenapa. Silakan, Galih. Galih udah raise hand. Halo. Ya, sok. Siapa tuh? Menurut pendapat kalian kok teori yang tepat itu teori yang mana? Tapi berikan juga alasannya kenapa memilih teori itu. Galih mau menjawab, Galih? Sian salah, Bu. Iwi satu salah mana mina ge diajar. Wio sok. Teori Waisya, karena dalam teori Waisya dijelaskan bahwa ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh pedagang India. Indonesia merupakan daerah strategis dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Jadi, Bu, Sebelum Galih menjawab, dilanjut dulu tuh ya. Kita lanjut ke pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Galih, yang tadi dilanjut. jadi persebaran Waisya lebih tepat karena lebih dekat dengan letak Indonesia dan India. Udah, Bu. Ada lagi yang mau menjawab selain Galih? Ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada. Kita lanjut ke pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Sebentar. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan dua gambar ini. Kalian tahu gambar apa ini? Candi apa? Candi Borobudur. Borobudur Prambanan. Sudah pernah ke Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Sudah pernah. Sudah pernah? Pastilah.
Sudah tidak asing dengan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, bangunan tersebut merupakan bangunan bersejarah hasil pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia pada abad 5 hingga pada abad ke-15. Kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia ini menimbulkan kontak budaya atau akulturasi dengan budaya Indonesia. Ada yang tahu pengertian akulturasi? Akulturasi, ada yang tahu akulturasi? Ada yang tahu pengertian akulturasi? Siapa boleh? Aku, Bu. Klepa, boleh. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Ya. Terima kasih, Reva. Silakan, ada lagi. Gali, barusan Gali mau menambahkan. Bentar, Bu. Boleh, silahkan. Iya, mau menambahkan? Iya, Bu. Boleh. Akulturasi adalah proses perpaduan budaya yang berbeda dan kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur asli budaya tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Silakan, Gali. Merupakan salah satu jenis perubahan sosial dalam masyarakat. Akulturasi adalah perubahan budaya yang terjadi akibat interaksi dua budaya di mana pengaruh suatu budaya ini masuk dan diterima di budaya lain. Namun tanpa penyebab hilangnya jati diri atau dari ciri khas dari budaya yang sebelumnya ada. Baik, terima kasih ya. Iya, Reva dan Gali. Kontak budaya atau akulturasi adalah suatu proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Namun kebudayaan baru itu yang dihasilkan tersebut tidak melenyapkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pia ya. Nah, pengaruh-pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama ini ada munculnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Yang kedua munculnya sistem kasta. Yang ketiga ada seni sastra dan aksara. Yang keempat seni bangunan, ukiran, dan patung. Yang kelima sistem pemerintahan. Kita bahas yang pertama munculnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Ada yang bisa menjelaskan tentang munculnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha? Silakan, boleh yang menjelaskan munculnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Silakan, ada yang mau menjelaskan tidak tentang munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha? Abi, Bu. Sok Gali. Atau selain Gali, nusanes. Karunya nusanes, teka bagian nilai. Satu nusanes. Gali wae. Patur. Ulah patur atau nusanes nu teu acan. Nu teu acan. Sahla, Ratna, Ceta, Meli, Aini, Windy, Reva, Nadila, Akmal. Mana ya Akmal teh?
Atuh galih we galih. Galih deui wae. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia pada periode Tariska Masehi. Agama ini dibawa oleh para musafir dari India yang bernama Maharesi Agastya. Udah, Bu. Ada yang menambahkan lagi? Tidak ada. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Hindu, kerajaan Kutai, kerajaan Taruma, Buddha, kerajaan Sunda. Sebenarnya banyak ya bukti-bukti yang menyatakan tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Tanda-tanda tertua adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia berupa prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah Sungai Cisadane, Kota Bogor. Nah, di samping itu kita juga dapat melihat peninggalan kebudayaan India itu di sepanjang pantai Kalimantan Timur, yaitu di daerah Muarakaman, Kutai, yaitu Prasasti Yupa. Nah, menurut para ahli sejarah kuno, kerajaan-kerajaan yang disebut dalam prasasti itu adalah kerajaan Indonesia asli yang hidup makmur bersumber dari perdagangan dengan negara-negara di India Selatan. Nah, interaksi dengan orang-orang dari negara lain itulah yang kemudian mempengaruhi cara pandang mereka terhadap raja-raja saat itu untuk mengadopsi konsep-konsep Hindu dengan cara mengundang para ahli dan para pendeta dari golongan Brahmana. Kemudian bukti lain yang menunjukkan setelah budaya India ini masuk, terjadi banyak perubahan dalam tatanan kehidupan. Nah, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, kerajaan tertua yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara yang mendapat pengaruh paling kuat dari budaya India, yaitu budaya yang dikembangkan oleh bangsa Arya di lemas Sungai Indus. Nah, percampuran budaya itu kemudian melahirkan kerajaan yang bersifat Hindu di Nusantara. Nah, sementara itu di Sumatera terdapat kerajaan yang terkenal, yaitu Kerajaan Sriwijaya, di mana kerajaan Sriwijaya ini kerajaan yang handal dalam menjalin hubungan dagang dengan dunia internasional melalui jaringan perdagangan dan kemaritimannya. Pada masa itu juga para pedagang datang dari India, Cina, Arab untuk meramaikan Sriwijaya. Pada masa itu pula hubungan dengan India dan Cina berkembang sangat pesat. Bahkan hubungan itu sangat berpengaruh dalam perkembangan budaya pada masa itu. Nah, kehebatan dari Sriwijaya ini juga ditunjukkan dengan adanya dharma atau sumbangan dari Raja Sriwijaya untuk mendirikan asrama di Nalanda di India. Nah, Sriwijaya pun menjadi pusat pembelajaran ajaran Buddha pada masa itu. Nah, sumber-sumber yang menyatakan hal tersebut yaitu ada sumber Tibet dan sumber Nepal menyebutkan seorang pendeta Buddha yang bernama Atisa belajar agama Buddha
di Sriwijaya selama 12 tahun. Dan atas dasar dari Xing, seorang musafir dari Cina yang lebih dulu pernah singgah di Sriwijaya. Yang kedua, ada munculnya sistem kasta. Ada yang bisa menjelaskan tentang munculnya sistem kasta? Munculnya sistem kasta. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ada yang bisa menjelaskan tentang sistem kasta? Wios, Bu. Wios, mangga Galih. Kasta ialah pencet, bentar Bu. Aduh. Bade Galih heula, bade patur heula. Ajri. Patur heula we, patur heula. Patur. Patur boleh. Kasta berasal Nyambui. dari Spanyol. Sabar di patur heula. Kasta berasal dari bahasa Spanyol dan bahasa Portugis yang berarti ras, keturunan, atau suku. Kasta pada abad 16 digunakan oleh penjelajah Portugis untuk mendeskripsikan pembagian kerja pada masyarakat India. Terima kasih, Ya. Patur. Silakan Dinda. Abin tuh, Bu. Ya kela Galih, sabar Galih. Latar belakang. Silakan. Latar Dinda. belakang bentuknya kasta ialah untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya yang dianggap sebagai ras paling baik dibandingkan dengan bangsa Dravida yang dianggap lebih rendah. Kemudian, lahirlah agama Hindu yang merupakan gabungan dari kepercayaan bangsa Dravida dan kepercayaan bangsa Arya. Sekian. Terima kasih Dinda. Sebelum ke Ajil sama Angga, Galih dulu. Galih mana Galih? Hadir. Sok atuh Galih. Bentar, Bu. Lagi cari dulu, Bu, tadi. Kajawab Bu Dinda. Oh, atos, Bu Dinda. Abu Diwakilan Bu Dinda. Sajarawa, Bu. Sok atuh Angga. Ayo atos ku Dinda mah Galih. Terus Bu aya deh ya. Di imbah Google pan seueur. Di Google eta jadi sarami gitu mohon. Aduh. Mohon atuh teu naon. Mohon Bu abi ge sami searching. Bu jadi tos Sajarawa, Bu. Iya, Bu Abi. sok atuh Angga. Atas pembelajaran Ibu aya pembelajaran anu sanes teu? Aya Bu tapi teu Teu Jung. Sok atuh Angga, heula Angga. Angga teh soraan. Angka nyerias naon? Angga kok naon Angga. Angga teh soraan. Mikna ya siruman, Angga. Anja. Agak tanya soraan enggak? Ratu Galih heula we, Angga laras ke dalam mikna. Sistem kasta kemudian munculnya dan berkembang baiknya di India maupun Indonesia. Dalam hal ini Bali dikarenakan sebab yang hampir sama, yaitu koloniasi. Beberapa ahli meyakinkan bahwa sistem kasta diciptakan oleh suku bangsa Arya yang merupakan pedagang dan lembah sungai Indus
dan kemudian menyingkirkan bangsa Drapida yang merupakan penduduk asli lembah sungai Indus yang memiliki tubuh yang kecil dan pendek, serta tingkat hidup yang masih serendahan. Untuk menjaga kemurnian rasa, maka bangsa Arya yang membedakan tingkat bangsa Arya dan bangsa Drapida yang dianggap lebih rendah tingkatannya. Sistem kasta ini kemudian menjadi lebih kuat di India dengan adanya koloninya Inggris yang menggunakan sistem untuk memecah belah. Udah Bu. Terima kasih, Gali. Ada lagi, Ajril, mana tadi Teh Ajril? Atas kajawab Bu. Terus jawab, usaha jawab. Ku patur Bu. Ya satu sok, sebatkeun deui we. Bisi benten Ayo, sareng nu patur. Lu siapa tur karunya. Patur Bu, entos da sami kitu isina mah. Ibu maaf, jam pelajaran kedua udah masuk. Oh, udah masuk. Oke. Nanti ya dikirim PPT-nya. Ya Bu. Oke Bu. Terima kasih. Maaf ya melebihi waktu yang seharusnya. Ya Bu. Ya Bu.